Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tafsir dari juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan tafsir dari surah Al-Fil, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang kedua yang bunyinya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan para ulama menjelaskan bahwasanya setiap orang yang berniat jahat, berniat buruk, menyusun makar ataupun tipu daya terhadap kebenaran, maka Allah akan membalikan tipu dayanya ke mereka sendiri. Ya. Dan itu telah terbukti dari dahulu sampai sekarang. Kita telah sebutkan beberapa contoh di antaranya, yaitu tipu daya Fir'aun terhadap Musa dan Bani Israel, yang mana akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Kemudian juga tentang bagaimana makar yang disusun oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berakhir dengan kegagalan. Begitu juga tentang tuduhan orang-orang munafik yang menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan sahabat yang lain bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka Allah pun melepaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Begitu juga peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun jumlah mereka lebih sedikit, ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Maka kaidah yang berlaku secara umum adalah setiap orang yang berbuat atau berniat buruk terhadap kebenaran, maka pasti makar itu akan kembali kepada mereka sendiri. Baik, maka begitu jugalah yang terjadi kepada pasukannya Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka pada malam hari ini kita akan sempurnakan tafsir dari surah ini. Kita akan bahas dari ayat ketiga, keempat, dan kelima.
yang mana bunyinya adalah wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah pun mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil artinya berbondong-bondong. Ya, jadi bukan nama burung. Jadi tidak ada istilah namanya burung ababil. Nah, ababil artinya adalah berbondong-bondong, yang banyak bejurut jar kita. Apa yang dilakukan burung-burung tersebut? Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, ya, atau yang terbakar. Apa akibatnya setelah dilempari? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya, bolong-bolong gitu kan. Maka 3 ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rincian tindakan Allah kepada pasukan bergajah yang mengakibatkan tipu daya mereka itu menjadi sia-sia. Jadi ketika pasukan gajah telah siap untuk memasuki kota Mekah, ternyata gajah besar yang dinaiki oleh Abraha, yang disebutkan namanya adalah Mahmud, selalu menolak untuk berjalan, ya. Jadi ketika dihadapkan ke arah Ka'bah, nggak mau jalan dia. Kalau diarahkan ke kanan ke kiri dia cepat, ya. Jadi kalau ke arah depan dia nggak mau, tapi kalau ke belakang makin cepat dia berjalannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menahan gajah ini, yaitu si Mahmud ini, sehingga tidak mau maju ke arah Ka'bah. Dan ini juga mengingatkan tentang kisah perjanjian Hudaybiyah, ya. Yang mana secara singkat Nabi SAW kan pernah bermimpi bahwasanya beliau tawaf di Ka'bah, ya, mencukur rambut beliau. Maka beliau pun mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya beliau ingin umrah, ya, dan mengajak para sahabat. Maka tentu saja para sahabat itu sangat antusias, ya, terutama kaum muhajirin, ya, yang mana mereka sangat rindu dengan Ka'bah, dengan Mekah, kampung halaman mereka. Ya, sudah 6 tahun mereka tidak melihat Ka'bah sejak mereka berhijrah. Maka Nabi SAW pun berangkat dengan sahabatnya yang disebutkan jumlahnya sekitar 1.400, ada yang mengatakan 1.500, dengan membawa hewan-hewan yang nanti disembelih di Mekah. Dan waktu itu karena tujuan mereka hanya umrah, maka senjata yang mereka bawa itu hanya senjata untuk bersafar, jadi bukan untuk perang. Tetapi ternyata ketika mereka sudah hampir sampai di Masjidil Haram atau di Mekah, ternyata orang-orang Quraisy sudah mengetahui nih rencana Nabi SAW yang ingin umrah. Maka mereka pun menghalangi Nabi SAW dan sahabatnya, maka mereka tidak bisa memasuki kota Mekah, ya. Maka disebutkan ketika orang-orang Quraisy menghalangi, bahkan disebutkan Khalid bin Walid sudah menghadang dengan pasukan berkudanya, ya. Jadi Khalid waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam, ya. Maka Nabi SAW pun mencari alternatif jalan lain. Sampailah Nabi SAW melewati Hudaybiyah, yang jarak antara Hudaybiyah dengan Masjidil Haram itu sekitar 20 km lagi, ya. Jadi sejak dari Madinah ke Mekah mereka berjalan berhari-hari, ya, mungkin seminggu ada. Ketika jaraknya sudah sangat dekat, sekitar 20 km saja lagi, ya, ternyata Nabi SAW tidak bisa memasuki kota Mekah. Ketika Nabi SAW membawa ontanya yang bernama Qaswa, ya, ternyata tiba-tiba Qaswa itu mendadak mogok, gak mau jalan.
Padahal itu bukan sifat qaswa. Ya. Makanya para sahabat sebagian mengatakan khalaatil qaswa. Qaswa lagi mogok ya, lagi ngambek ya mungkin gitu. Maka Nabi SAW pun membela ontanya. Kata Nabi, ma khalatil qaswa. Qaswa itu bukan lagi ngambek ya, itu bukan sifatnya qaswa. Apa kata Nabi? Walakin habasaha habisul fil. Tetapi yang menahannya adalah juga yang menahan gajahnya siapa? Abraha. Berarti sama, yang menahan gajahnya Abraha itu juga yang menahan al-qaswa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menahan gajahnya Abraha? Ya, pertama untuk menghindarkan peperangan dan juga menjaga Ka'bah. Kenapa Allah menahan onta Nabi? Ya, supaya tidak terjadi peperangan dan Allah menginginkan akan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi memang Allah yang menahan onta Nabi, ya. Dan sebelumnya ketika Nabi SAW berhijrah, ketika kita mengulang ya kisah hijrah, ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, beliau mengendarai sama onta beliau yang bernama Al-Qaswa. Ya, Nabi di atasnya, maka Qaswa terus berjalan. Maka tentu saja para sahabat di kota Madinah yang mereka sangat antusias yang menyambut Nabi SAW, berharap agar Nabi mau singgah ke rumahnya. Ya kan? Jadi setiap lewat ada yang ingin mengambil tali kekang onta Nabi, seraya mengatakan, ya Rasulullah singgah ke rumah kami aja. Apa kata Nabi SAW? Ya khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan dia, ya, karena sesungguhnya dia diperintah. Maka nggak ada yang mengambil tali kekangnya. Jadi setiap ada yang mau ngambil tali kekang onta, maka Nabi mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan dia, karena sesungguhnya dia diperintah, maksudnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya onta tersebut berhenti di sebidang tanah yang biasa digunakan untuk menjemur kurma, ya. Yang mana tanah tersebut milik dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail bin Amr, ya. Yang mana di situ adalah lokasi dibangunnya Masjid Nabawi. Jadi onta tersebut diperintah oleh Allah untuk menunjukkan di manakah lokasi pembangunan Masjid Nabawi, ya. Baik. Maka akhirnya disitulah Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, dan sampai sekarang istilah ya yang sekarang Masjid Nabawi yaitu adalah tempat Sahal dan Suhail atau tanah mereka, ya, anak yatim nih. Baik. Kembali ke Mahmud, ya. Masya Allah, ya. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menahan Mahmud tadi kan untuk berjalan, maka Abraha dan bala tentaranya tetap bersikeras untuk menuju ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Maka tidak berapa lama kemudian Allah pun mengutus burung-burung yang berbondong-bondong tadi. Ada yang mengatakan burung tersebut mirip burung camar. Burung camar itu gimana? Ganal, ya. Ya, warnanya putih biasanya lah. Nah, baik, yang kada tahu cari aja di Google burung camar, ya. Baik. Ada juga yang mengatakan mirip kelelawar. Halo. Baik. Wallahu alam, ya. Ada juga yang mengatakan, ya, burung ini tidak pernah terlihat sebelum kejadian ini dan juga sesudahnya. Jadi burung khusus bentuknya. Ya. Ada yang mengatakan kakinya mirip kaki anjing, kepalanya seperti binatang buas. Wallahu alam, ini nggak ada riwayatnya semuanya. Ya. Sebenarnya tidak terlalu penting sih mengetahui bagaimana bentuk burung ini, gitu ya. Dan tidak perlu dicari tahu. Baik, sebagaimana tidak terlalu penting untuk kita mengetahui bagaimana anjingnya Ashabul Kahfi, ya.
warnanya apa gitu kan. Begitu juga kada perlu mencari guanya. Ya. Nanti iseng masuk ya, kalau ketiduran ya kada bangun-bangun. Baik, yang penting itu dalam masalah hal seperti ini bukan itunya yang kita cari, tetapi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tersebut. Nah, disebutkan di paruh atau di mulutnya ya, di mulut dari burung ini dan juga kedua kaki burung itu terdapat batu-batu kecil, kerikil. Yang mana kerikil tersebut terbuat dari tanah padat yang dibakar. Ya, ada yang menyebutkan dibakar dari api neraka. Ya. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya batu tersebut itu sama dengan batu yang Allah gunakan untuk melempari siapa? Kaum Nabi Lut alaihi salam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka disebabkan perbuatan keji yang mereka lakukan, yaitu praktisi homoseksual. Ya, bagaimana azab yang Allah kirimkan kepada mereka? Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 83. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ya menjadi ke bawah. Jadi diangkat, disebutkan dalam tafsir itu diangkat kemudian dibalik. Ya, oleh malaikatnya. Bukan hanya itu, kami hujani mereka batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi ya. Yang mana batu-batu tersebut diberi tanda oleh Rabbmu. Ya, ada perbedaan pendapat apa maksud dari diberi tanda ini. Yang jelas itu adalah siksaan bagi mereka ya, bagi mereka orang-orang yang zalim tadi. Jadi makhluk-makhluk tersebut melempari pasukannya Abraha dengan kerikil-kerikil yang dibawanya. Maka orang yang terkena lemparan batu tersebut, maka tubuhnya itu akan berlubang-lubang ya, dan terkoyak-koyak. Disebutkan anggota tubuhnya itu berguguran satu persatu, lepas satu persatu. Ya, jadi lubang-lubang kayak ulat ya, kayak daun yang dimakan ulat tadi. Maka melihat kejadian ini atau keadaan ini, pasukan ya itu berusaha melarikan diri ya, tetapi tetap saja mereka terkena batu tersebut di jalanan dan di setiap tempat. Jadi tidak ada tempat untuk berlari. Baik, dan siksa ini ya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa pasukan Abraha ya, Abraha dan juga pasukannya yang jumlahnya puluhan ribu waktu itu. Ya, padahal sebelumnya mereka datang dengan penuh kesombongan, merasa kuat, gagah dan seterusnya. Maka Allah kirim burung-burung tadi dan menghancurkan mereka. Nah, bagaimana nasib Abraha? Nah, disebutkan Abraha itu tidak langsung tewas di lokasi tersebut. Ya, jadi dia sempat lari menuju ke Son'a, ke tempat asal dia. Ya, tapi mungkin sudah sempat terkena bebatuan tadi, ya, maka dia ditimpa penyakit yang menyebabkan jari-jarinya itu rontok. Ya, jadi jari-jarinya itu rontok satu persatu. Tidak sampai ke Son'a, ke Yaman, ya, kecuali dalam keadaan kepayahan. Dan disebutkan dadanya itu terbelah dan jantungnya pun keluar, dan akhirnya dia pun tewas. Ya, dengan syarru halakah, ya, dengan kematian yang paling buruk. Yaitu nasib siapa? Abraha. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil ini. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha
habasa an Makkah al-fil wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Sesungguhnya Allah menahan tentara gajah dari Mekah. Artinya menghindarkan pasukan bergajah dari Ka'bah dan menjadikan Rasul dan kaum mukminin menguasainya, menguasai kota Mekah. Dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriah dalam peristiwa Fathu Makkah. Baik, kita akan bacakan riwayat dari At-Tabari dengan sanad yang hasan dari Qatadah menafsirkan 3 ayat ini atau menafsirkan surah Al-Fil ini. Ya, beliau mengatakan dalam ayat pertama dari surah Al-Fil, Abraham al-Ashram datang dari Habasyah. Dia didukung pasukan dari Yaman menuju Baitullah untuk menghancurkannya. Alasan Abraha ya disebabkan karena ada orang Arab ya yang mengotori gereja mereka. Ya, lantaran rumah ibadah mereka yang di Yaman dinodai oleh orang Arab. Mereka menyerang dengan pasukan gajah. Cuman ketika sampai di daerah Sifah, jadi dekat situ, gajah tersebut duduk tidak mau berjalan. Gajah ini bila dihadapkan ke arah Baitullah, maka dia akan tetap berhenti. Tapi bila mereka mengarahkannya menuju negeri asal mereka, yaitu balik, ya, dengan sikap berdiri dan bahkan berlari, gajah. Tatkala mereka berada di Nakhlah Yamaniyah, ya pokoknya dekat Mekah situ, Allah pun mengirimkan burung putih yang sangat banyak. Ya, tadi kayak burung camar, ada yang mengatakan demikian. Baik. Setiap satu ekor burung membawa 3 batu. 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Burung-burung ini melempari mereka dengan batu-batu itu. Ya. Sampai Allah menjadikan mereka bak dedaunan yang dimakan ulat. Abraha selamat dari kematian di tempat peristiwa itu, namun tidaklah ia melewati satu daerah kecuali sebagian daging dari tubuhnya berjatuhan. Jadi dari Mekah ke Son'a, jadi setiap daerah itu lepas, mungkin ada tangannya yang lepas, jarinya yang lepas. Ya. Kemudian sampai akhirnya ia dapat menemui kaumnya di Son'a dan memberi informasi kepada mereka dan akhirnya mati. Dan konon sebelum matinya dadanya pecah sehingga jantungnya pun terlepas dari tempatnya. Ya, mengenai akibat yang ditimbulkan dari batu-batu tersebut ada beberapa keterangan yang menerangkan, ya. Di antara yang disebutkan adalah bahwa batu-batu itu jika mengenai tubuh maka akan tembus, ya, lalu keluar dari dari sisi tubuh lainnya. Baik. Maka kalau dari kepala keluar dari mana? Duburnya mungkin. Ya, pokoknya menembus seperti itu kan. Apabila menyentuh kulit maka akan langsung melepuh. Ya, dan ada yang menyebutkan sampai tumbuh cacar di sekujur tubuhnya. Baik. Nah, ya, jadi itu sebagian yang disebutkan oleh ahli tafsir berkaitan masalah ini. Nah, berkaitan dengan siksa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada pasukan bergajah ini, maka sebagian orientalis, orang-orang liberal dan orang-orang yang seperti mereka yang dikatakan intelektual muslim gitu, mereka sengaja menciptakan keraguan-raguan tentang kesahihan cerita yang menimpa tentara Abraha ini, ya. Padahal keabsahan cerita tersebut, ya, sudah disebutkan bahkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut mereka, ya, kehancuran tentara Abraha itu bukan karena tadi burung tadi, enggak, ya, tapi kata mereka ini karena wabah penyakit saja. Baik, maka kita katakan baik, kalaupun ternyata disebabkan penyakit, bukankah itu bisa jadi disebabkan karena batu-batu yang dilempar tersebut?
Karena memang ada riwayat walaupun sanadnya lemah bahwasanya mereka juga ditimpa cacar dan semacamnya. Ya, tapi tidak menafikan bahwasanya mereka juga dilempari batu-batu oleh burung-burung tadi. Baik. Nah, itulah ya orang-orang liberal. Mungkin kalau kita katakan orang-orang liberal itu orang-orang munafik di zaman sekarang. Kesamaan dengan orang-orang munafik zaman dulu apa? Sama-sama menghancurkan Islam itu dari dalam. Itu adalah sifat orang munafik. Dan kalau kita baca tulisan-tulisan mereka, pernyataan-pernyataan mereka, itu banyak sekali hal-hal yang nyeleneh, Pak. Ya. Contohnya yang paling masyhur perkataan mereka menyatakan bahwasanya semua agama itu benar sama, ya. Baik. Seperti yang dikatakan oleh ulil absar, ya. Bahwasanya semua agama itu sama-sama menuju kebenaran dan keselamatan. Terus buat apa Nabi SAW mengirim surat-surat kan ke raja-raja untuk mengajak masuk Islam? Buat apa Nabi SAW memerangi mereka kalau ternyata agama sama? Belum lagi mereka menolak kewajiban-kewajiban Islam seperti wajibnya berjilbab, ya. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwasanya jilbab itu hanyalah tradisi Arab, ya, bukan kewajiban agama. Ada. Bahkan mereka mengatakan homoseksual itu boleh katanya. Yang dilarang itu apa? Caranya, ya. Kalau caranya adalah dengan sodom, ya, liwat, itu yang dilarang. Ya, sementara ketertarikan kepada sesama jenis itu tidak masalah katanya. Ya, ada yang seperti itu. Jadi parah sekali. Ya. Belum lagi tentang masalah hudud, tentang potong tangan, qisas, rajam. Ya, kata mereka ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, justru kalau kita terapkan hal itu, ya, maka segala kejahatan itu bisa diminimalisir, ya, dikurangi. Belum lagi mereka menyatakan kesamaan gender, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Kata mereka, kalau misalnya warisan itu loh 2:1, kata mereka tidak adil. Ya, justru kita katakan kalau kita menyamakan perempuan dengan laki-laki itu justru yang tidak adil. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Dan tanggung jawab pun berbeda, ya kan? Jadi mereka punya kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an itu tidak harus merujuk kepada tafsir-tafsir ulama, enggak. Ya, jadi mereka mengatakan boleh menafsirkan Al-Qur'an, ya, sesuai dengan akal, pendapat dan seterusnya. Tidak perlu harus merujuk kepada tafsir-tafsir para ulama. Maka ini adalah sesuatu kesesatan yang nyata. Dan sayangnya pemikiran-pemikiran seperti ini, ya, mulai berkembang terutama di kampus-kampus. Makanya hati-hati bagi anak-anak pian yang mungkin belajar di universitas Islam, ya, yang mana itu tercampuri dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Baik. Bahkan ada yang menyatakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu hanya fiktif, kata mereka. Ya, seperti kisah Spiderman. Itu pernyataan si ulil absar tadi. Menyatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu fiktif sebagaimana film Spiderman itu juga fiktif. Baik, maka inilah kejelasan kesesatan pemikiran orang-orang liberal yang wajib, ya, kita tinggalkan dan peringatkan kepada keluarga kita. Baik. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang menimpa pasukannya Abraha, ya, pasukan bergajahnya Abraha, maka kita bisa memetik beberapa pelajaran. Pertama, kita tahu bahwasanya tatkala Abraha dan kaumnya ingin berbuat buruk kepada Ka'bah, maka Allah menghancurkan mereka.
Ini menuju Ka'bah ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah habiskan mereka. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ingin menaklukkan kota Mekah dan membersihkan dari praktek paganisme, penyembahan terhadap berhala, maka Allah tolong dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah. Ketika Nabi SAW akan menaklukkan kota Mekah ya, dan membersihkan kota Mekah dari praktek tadi penyembahan terhadap berhala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Baik, maka di sini kita mengetahui bahwasanya Allah pasti akan menolong kaum muslimin ya, yang benar-benar ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menaklukkan kota Mekah, beliau menundukkan kepala beliau. Sampai-sampai disebutkan jenggot beliau itu hampir menyentuh pelana. Ya. Dan ini bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti ketika beliau ingin menaklukkan kota Mekah beliau sombong. Nah, beliau justru tawadu, menundukkan kepala beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi demikian Nabi SAW pun membagi pasukan, dan beliau dalam keadaan tadi menunduk ya, tawadu kepada Allah, beliau membagi pasukan. Ada pasukan Khalid ibn al-Walid ditempatkan di sayap kanan ya, karena Khalid ibn al-Walid sudah masuk Islam pada waktu itu. Kemudian ya, yang lain Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri. Dan Nabi SAW ya di tengah-tengah membawa bendera memasuki kota Mekah. Baik. Nah, beliau perintahkan agar menancapkan bendera ya, dan tidak boleh meninggalkan tempat masing-masing sampai beliau datang. Kemudian Nabi SAW memasuki kota Mekah dengan menundukkan kepala sambil membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Maka dalam kondisi seperti itu beliau mengumumkan kepada penduduk Mekah. Ya, beliau datang, beliau umumkan dengan beliau berteriak, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Abu Sufyan sudah masuk Islam pada waktu itu. Ya. Dan siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Ya, jadi tidak dibunuh oleh Nabi SAW orang-orang tersebut. Ya, tapi yang jelas barang siapa yang masuk masjid aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Maka beliau terus berjalan sampai di Masjidil Haram. Beliau tawaf dengan menunggang onta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala yang sangat banyak ya, jumlahnya 360. Jadi beliau bawa busur, beliau tawaf sambil menggulingkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Baik. Nah, kemudian pada waktu itu Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 81, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Baik. Maka Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Ternyata beliau melihat ada gambar di situ, gambar Ibrahim dan anaknya Ismail yang sedang mengundi nasib dengan anak panah. Ini gambaran orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW pun bersabda mengomentari gambar tersebut,
semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, sekalipun Ibrahim tidak pernah mengundi dengan anak panah ini. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar gambar yang ada di dalam Ka'bah tersebut dihapus. Kemudian beliau pun sholat, ya, di dalam Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh sholat di dalam Ka'bah. Ya, kemudian seusai sholat beliau pun mengitari dinding bagian dalam Ka'bah dan bertakbir di bagian pojok-pojok Ka'bah. Sementara orang-orang Quraisy, ya, berkerumun di dalam masjid menunggu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Maka dengan memegangi pinggiran pintu Ka'bah beliau bersabda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya, ya, Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang, ya, manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Jadi setelah mengucapkan doa-doa tadi atau kalimat tauhid tadi, beliau mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, wahai orang-orang Quraisy, apa yang kalian bayangkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Ya, kira-kira apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Apa kata orang-orang Quraisy? Ya, khairan, yang baik wahai Muhammad. Ya, sebagai saudara yang baik, anak dari saudara yang baik, ya. Artinya engkau tidak akan melakukan yang buruk kepada kami. Maka beliau bersabda dan beliau pemaaf. Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Kita tahu bagaimana Yusuf itu dizolimi oleh saudaranya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, ya, dan akhirnya beliau pun mengalami berbagai cobaan, dipenjara, dituduh berzina dan seterusnya. Tapi setelah bertemu dengan saudaranya, apa yang dikatakan oleh Yusuf? La tasriba alaikumul yaum, ya, pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Ini menunjukkan bagaimana pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi kepada orang-orang Quraisy, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian, Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas. Ya, jadi tidak dibunuh oleh Nabi orang-orang Quraisy tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan kepada kaum muslimin selama mereka memenuhi syaratnya. Ulangi, pertolongan Allah itu pasti akan datang, diberikan kepada kaum muslimin selama mereka memenuhi syaratnya. Nah, kita tahu bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang, ya, yang mana menjadi bulan-bulanan oleh musuh-musuhnya orang-orang kafir. Banyak solusi-solusi yang ditawarkan, ya, tapi itu tidak membuahkan hasil, ya. Padahal solusi agar mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kejayaan, itu sudah jauh-jauh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, bahwasanya Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ya, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.
Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah berada dalam ketakutan menjadi aman. Ya. Apa syaratnya? Allah sebutkan dalam akhir ayat ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Itu syarat agar umat Islam ini mendapatkan kejayaan mereka, agar ketakutan mereka digantikan dengan keamanan, yaitu dengan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Maka selama kaum muslimin belum kembali kepada agama mereka, belum berpegang dengan akidah yang lurus, yang murni, maka mereka akan senantiasa menjadi bulan-bulanan dari musuh-musuh mereka, walaupun jumlah mereka itu sangat banyak. Ya, dan ini sudah jauh-jauh diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh akan bersadu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian. Ya, sebagaimana orang-orang berebut mengambil makanan, ya. Maka yang ada makanan di atas nampan itu, ya kan biasanya orang rebut-rebutan tuh. Maka itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW bagaimana kondisi kaum muslimin. Ya, maka menjadi rebutan musuh-musuhnya. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah karena saat itu mereka jumlahnya sedikit? Maka Nabi mengatakan, bahkan saat itu kalian banyak, namun bagaikan buih di lautan, artinya kalian lemah. Ya. Terus apa solusinya? Sallatallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Itu salah satu-satunya solusi untuk memperoleh kejayaan kaum muslimin, yaitu agar mereka kembali ke agama mereka. Kalau mereka masih berpaling dari agama mereka, maka mereka akan senantiasa dalam keadaan demikian walaupun jumlah mereka sangat banyak. Ya. Maka segala musibah yang menimpa kita itu tidak lain adalah karena perbuatan kita sendiri, ya. Makanya dalam perang Uhud, kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan? Ya, karena mereka tidak taat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Oleh karena itu, ya, tidaklah kemenangan, kejayaan akan datang kepada umat Islam kecuali mereka mau kembali, ya, ke agama mereka. Ya, itu salah satunya satu-satunya cara agar kita mendapatkan kejayaan sebagaimana kejayaan yang didapatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, dan juga jangan meremehkan yang namanya perbuatan dosa, ya. Segala musibah yang menimpa kita itu pasti disebabkan karena dosa. Baik, nah inilah pembahasan kita berkaitan tentang tafsir dari surah Al-Fil ayat 3, 4 dan 5. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah kepada surah yang baru. Surah apa? Setelah Al-Fil, Al-Humazah, ya. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki tafsir dari surah Al-Humazah. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.